Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadina Syahid dengan NIM 210407501103. Di sini saya akan menyampaikan pidato sebagai tugas akhir saya pada mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hardianto Rahman, SPD, MPD. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana cara mencintai diri sendiri atau yang sering disebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan dari kita sulit untuk menerima dirinya sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal dibandingkan membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat loh. Tapi sebelumnya, tahu tidak apa itu self-love? Jadi teman-teman, self-love itu adalah proses menghargai diri sendiri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu di antaranya bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai diri, menerima sepenuhnya, dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Nah teman-teman, di dalam self-love ada 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, pikiran, perasaan, nilai-nilai, dan motivasi diri sendiri. Hal ini melibatkan refleksi diri dan juga introspeksi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa kita sebagai seorang individu. Kesadaran diri yang kuat memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih sehat, dan juga menjalani hidup yang lebih autentik. Yang kedua ada self-worth atau kata diri. Self-worth ini adalah label atau deskripsi yang kita gunakan untuk mendefinisikan diri kita sendiri. Kata-kata ini dapat mencakup sifat-sifat positif, misalnya cerdas, baik hati, rajin, dan lain-lain. Ada juga yang negatif, misalnya malas, cemas, mageran, dan lain-lain. Kata diri ini yang kita gunakan dapat memengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita berperilaku. Jadi penting untuk memilih self-worth yang tepat dan tentunya positif untuk mencerminkan siapa kita, dan juga kita tidak perlu melakukan kegiatan tertentu untuk memenuhi kepuasan orang lain. Yang ketiga ada self-esteem atau harga diri. Self-esteem ini adalah suatu bentuk penilaian kita terhadap value atau kualitas diri kita sendiri. Ini adalah keyakinan tentang seberapa berharga dan pantas kita sebagai seorang individu. Harga diri yang tinggi dikaitkan dengan berbagai hasil positif seperti kebahagiaan, kesehatan mental yang baik, dan kesuksesan di dalam hidup. Sebaliknya, harga diri yang rendah dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan masalah lainnya. Yang keempat ada self-care atau perawatan diri. Self-care ini adalah praktik aktif menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan juga emosional kita. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, mengelola stres, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Perawatan diri ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan
dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah teman-teman, salah satu contoh self-love yang sering dilakukan tentunya sudah tidak asing lagi ya, yaitu me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri seperti menonton film, mendengarkan musik, dan masih banyak lagi. Selain me time, ada juga contoh self-love yang lain seperti self-reward atau pemberian penghargaan kepada diri sendiri atas apa yang telah kita capai. Seperti memanjakan diri, membeli sesuatu yang ingin kita beli, dan lain-lain. Nah, masuk pada tips untuk self-love. Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, ada kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenali dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, selalu ingat bahwa kamu itu berharga. Jadi teman-teman, perlu diingat bahwa mencintai diri sendiri itu sangat penting. Jadi mulai sekarang kita harus senantiasa mencintai diri sendiri, tidak boleh insecure. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan saya sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.